Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang diferensiasi produk, kemudian brand equity atau ekuitas merek ya. Banyak hal kita sudah coba ulik. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang pemasaran dan jalur pelanggan baru di era digital ya. Mengingat sekarang ini eranya adalah era digital, jadi kita sudah harus aware ya dengan segala hal yang berbau digital ya. Oke, Bapak share dulu. Kenapa kita perlu bahas ini ya, era digital ini? Karena memang sekarang ini pemasaran mulai bergerak ya dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Kalau secara tradisional, pemasaran itu selalu dimulai dengan segmentasi ya, bagaimana kita membagi-bagi pasar ke dalam kelompok yang lebih homogen berdasarkan profil geografisnya, demografis, psikografis, dan juga behavior atau perilaku. Nah, kemudian ini kita sudah bahas ya di pertemuan pertama ya, masalah segmentasi ini. Bapak sekedar ulas saja. Segmentasi ini kemudian diikuti dengan yang namanya penentuan target pasar sasaran ya atau targeting, di mana kita memilih satu segmen atau lebih yang akan kita bidik ya berdasarkan daya tarik dan potensi pasar yang ada gitu ya. Sehingga kalau segmentasi dan targeting ini bisa kita lakukan dengan baik, maka dimungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan tentu saja positioningnya juga nanti akan lebih tajam ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya segmentasi dan penargetan atau targeting ini adalah keputusan sepihak ya yang dibuat oleh pemasar atau perusahaan tanpa persetujuan dari pelanggan ya. Karena dari perusahaan atau pemasar itu setelah melakukan segmentasi dengan sangat teliti, kemudian menentukan pasar sasaran, menetapkan pasar sasaran yang akan digarap, itu adalah keputusan dari perusahaan ya. Entah pelanggan setuju atau tidak itu tidak menjadi pertimbangan gitu ya. Yang penting perusahaan sudah yakin dengan apa yang riset yang dilakukannya, maka kemudian mengambil keputusan mengenai segmen yang diambil dan juga penentuan pasar sasarannya. Jadi keterlibatan pelanggan itu hanya terbatas pada masukan mereka ketika proses riset pasar itu. Ya, sehingga pelanggan seringkali kadang terusik ya dengan pesan-pesan yang kadang nggak relevan ya, nggak relevan dan justru malah mengganggu mereka ya. Ini kita bicara tentang era pemasaran tradisional ya. Nah, beda dengan kondisi sekarang yang ekonominya sudah beranjak ke ekonomi digital ya, di mana pelanggan itu sekarang sudah connected ya, sudah terhubung secara sosial dan mereka itu terhubung dalam komunitas-komunitas yang ya sifatnya horizontal ya. Nah, saat ini komunitas ini menjadi satu segmen baru gitu ya. Segmen pelanggan atau komunitas pelanggan ini merupakan satu segmen baru yang harus diperhatikan oleh perusahaan ya. Karena komunitas ini dibentuk oleh pelanggan dengan batasan yang ditentukan oleh mereka sendiri gitu. Dan komunitas ini seringkali kebal ya terhadap iklan atau spam yang memang tidak relevan dengan kebutuhan mereka ya. Nah, untuk terlibat dalam komunitas pelanggan, maka merek atau brand itu harus minta izin ya, di mana merek itu meminta persetujuan ya kepada pelanggan sebelum mengirimkan pesan pemasaran. Maksud izin di sini tentu saja adalah bagaimana perusahaan dalam hal ini bagian marketing itu bisa bertindak ya seolah-olah sebagai teman ya, harus bisa membawakan diri dengan baik dengan keinginan yang tulus, yaitu untuk membantu memecahkan persoalan pelanggan. Jadi harus bertindak sebagai teman, bisa menjadi teman diskusi yang sejajar, yang horizontal, yang siap untuk membantu memberikan solusi atas apa yang menjadi masalah dari komunitas ini. Barulah kemudian ya, pesan-pesan marketing yang nanti akan disampaikan itu akan lebih mengena gitu. Karena apa? Sudah terjadi dialog yang baik ya antara pemasar dengan anggota dari komunitas ini ya. Jadi seperti mekanisme Facebook ya. Facebook itu kan di dalam kalau kita main Facebook ya,
maka pelanggan itu bisa memutuskan, bisa mengkonfirmasi permintaan pertemanan yang masuk ke ini ya, ke inbox-nya kan gitu. Kita bisa mengaccept atau menolak gitu. Nah, ketika kita menerima, berarti kita sudah terbuka kan ya terhadap permintaan pertemanan itu, sehingga nanti kita akan punya relasi hubungan ya dengan teman kita itu ya. Demikian juga dengan misalnya perusahaan sudah dikasih izin ya, sudah diterima menjadi bagian dari anggota komunitas, anggota dari kelompok itu, maka kemudian perusahaan bisa menjalin komunikasi yang lebih baik, yang lebih horizontal, yang lebih mengena dalam komunikasi pemasarannya kepada kelompok pelanggan itu ya. Namun bukannya perusahaan tidak lagi bisa menetapkan segmentasi ya, perusahaan tetap bisa ya menggunakan segmentasi, targeting, positioning ya, tapi karena sekarang semuanya serba connected, pelanggan itu bisa terkoneksi satu sama lain, maka proses itu menjadi lebih transparan dan lebih terbuka lah ya, lebih terbuka dan lebih apa adanya lah kepada pelanggan itu ya. Oke, kita lanjut ya. Dari pemosisian merek atau positioning ya dan diferensiasi ke klarifikasi merek dari karakter dan kode. Jadi gini, kalau dalam pengertian tradisional, merek itu kan digambarkan seperti seperangkat gambar ya, seringkali sebuah nama, logo, tagline yang membedakan penawaran produk atau jasa milik perusahaan dibanding dengan pesaingnya ya. Ini dalam pengertian tradisional. Nah, konsep merek itu selalu dikaitkan dengan bagaimana perusahaan memposisikan merek tersebut ya. Sehingga untuk membentuk ekuitas yang kuat ya, brand equity yang oke, maka merek harus memiliki positioning atau pemosisian yang jelas dan konsisten. Di benak konsumen itu mau dianggap atau mau dipersepsi seperti apa, itu harus jelas, harus konsisten. Supaya apa? Supaya diferensiasi yang ingin ditanamkan oleh perusahaan dibanding dengan perusahaan pesaing itu bisa terjadi gitu ya, sehingga konsumen itu punya persepsi yang pas sesuai dengan keinginan perusahaan ya. Nah, pemosisian atau positioning ini pada dasarnya adalah janji dari merek tersebut ya untuk merebut pikiran dan hati pelanggan. Nah, sehingga merek ini harus ya menepati janji itu dengan diferensiasi yang solid ya, dengan diferensiasi yang kuat, yang konkret ya melalui marketing mix atau bauran pemasaran yang diramu gitu. Jadi kalau memang mau memposisikan diri sebagai misalnya produk yang paling mudah digunakan misalnya, user friendly ya dalam prakteknya ini adalah janji sehingga konsumen jangan sampai ketika menggunakan produk itu kesulitan. Ya, namanya user friendly. Atau misalkan perusahaan memposisikan mereknya sebagai produk yang murah misalnya, murah di kelasnya ya tentu saja ini juga harus teliti ya, jangan sampai ini hanya sebuah janji manis yang kosong gitu ya, harus diwujudkan gitu. Kemudian, nah dalam ekonomi digital ini pelanggan difasilitasi dan diberdayakan untuk mengevaluasi ya, bahkan meneliti janji dari pemosisian merek, bener enggak nih janjinya ya. Jadi pelanggan sekarang ini punya akses yang luar biasa, dia bisa bercerita, dia bisa share ya, like, share ya. Jadi memang PR-nya lebih banyak nih ya sebagai seorang marketer ya. Nah, dengan transparansi yang kita lihat setiap hari di sosial media gitu ya, maka sebuah brand itu tidak bisa lagi dengan leluasa membuat janji-janji palsu yang tidak teruji di pasaran ya. Pastikan kalau memang kita bikin janji ya, kepada konsumen tentang kualitas, tentang pelayanan misalnya, maka pastikan itu bisa dipenuhi ya, bisa terdelivery dengan baik. Jangan sampai over promise, under delivery ya. Jadi janjinya kebanyakan tapi delivery-nya nggak sebanding gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Karena kalau konsumen kecewa, saat ini eranya digital, mudah sekali mereka itu bisa curhat di sosial media dan bisa viral ya. Ketika itu viral, hal yang kurang baik misalkan viral tentang sebuah merek, tentu ini akan membuat merek tersebut
akan sangat sulit untuk bisa memperbaiki ya positioning-nya kembali gitu. Sehingga perusahaan harus benar-benar bisa mengkomunikasikan brand-nya itu secara konsisten, berulang-ulang, tapi pastikan apa yang dikomunikasikan itu adalah benar ya. Apa yang dikomunikasikan itu memang menjadi kekuatan utama dari brand itu yang diharapkan bisa tertancap kuat ya di benak konsumen ya. Yang konsisten apa aja? Yang konsisten terutama adalah karakternya ya, karakter mereknya itu harus konsisten karena karakter ini adalah alasan keberadaan dari sebuah merek. Contoh Google, ya. Logo Google, coba lihat logo Google ya. Nah, itu karakternya itu kuat sekali dan konsisten. Jadi walaupun kalau misalkan Anda lagi ketik Google ya di internet itu kadang-kadang berubah-ubah tuh penampilan luarnya menyesuaikan dengan season atau momen, misalkan momen Natal, maka Google itu tulisan Google itu dia itu ada bau-bau Natal di sana ya. Tapi tetap karakter Google-nya tidak hilang. Atau misalnya ketika Idul Fitri, maka tulisan Google itu dia bisa dimodifikasi sedemikian rupa jadi sangat berbau Islami gitu ya. Demikian juga misalkan ketika 17 Agustus momen kemerdekaan, maka tulisan Google itu juga mencerminkan semangat dari kemerdekaan gitu. Coba perhatikan deh ya kalau lagi searching melalui lamannya Google, walaupun secara karakter ini kuat sekali kan Google ini, walaupun secara luarnya itu dia berubah-ubah dari sisi tampilannya gitu ya, karena disesuaikan dengan momen, tapi tetap orang yakin ngeh gitu kalau itu adalah logonya Google gitu. Oke, kemudian bauran pemasaran yang sempat Bapak sampaikan ya terdiri dari 4P sebelumnya yang ada product, price, place dan promotion. Nah, di era connecting ini, di era digital ini, maka konsep 4P itu kemudian beralih gitu ya. Itu didefinisikan ulang dengan konsep baru yang lebih kekinian, yang lebih digital, itu menjadi 4C ya. Walaupun ini yang 4P tidak kemudian kita tinggalkan, cuman yang 4C ini adalah modifikasi dari 4P ya. Jadi ada co-creation ya, C yang pertama co-creation, yang C yang kedua adalah currency, yang ketiga adalah communal activation, dan yang keempat adalah conversation. Ini adalah sebutan yang lebih pas ya dengan konteks kekinian yang serba connected dan serba digital. Ya, co-creation apa yang dimaksud ya? Ini adalah strategi pengembangan produk baru dengan melibatkan pelanggan pada tahap awal ya. Ketika gagasan sedang disusun itu pelanggan itu sudah dilibatkan sehingga ini memungkinkan pelanggan bisa menyesuaikan atau mempersonalisasikan produk dan jasa yang akan dibuat oleh perusahaan. Sehingga nanti akan menciptakan proposisi nilai atau value proposition unggulan yang sesuai dengan apa yang dimaui pelanggan. Ini namanya co-creation ya. Nah, kemudian yang kedua hubungi dengan currency, bahwasanya konsep penetapan harga di era digital itu berkembang dari harga standar hingga menjadi harga yang dinamis gitu. Karena dengan penetapan harga yang dinamis, perusahaan bisa mengoptimalkan profitnya dengan biaya yang berbeda kepada setiap pelanggan yang didasarkan pada pola pembelian historisnya, jarak lokasi toko, dan aspek profil pelanggannya. Karena di era digital itu data tentang pelanggan itu dengan mudah lebih bisa di-grab ya dan dianalisis ya. Tidak ada istilah big data, itu bisa dianalisis. Oh, sebetulnya tiap pelanggan itu punya profil yang berbeda-beda. Dan nanti penawaran atau harga itu bisa disesuaikan dengan profil pelanggan yang ada, dan data itu bisa kita peroleh ya lewat ada semacam ilmunya ya, artificial intelligence yang bisa menganalisis big data sehingga kita tahu profil dari tiap pelanggan yang jumlahnya mungkin adalah ribuan atau mungkin bahkan jutaan gitu ya. Nah, di era digital harga yang dinamis itu mirip dengan mata uang ya yang berfluktuasi sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian konsep saluran juga berubah, konsep distribusi juga berubah ya. Dalam ekonomi berbagi atau ekonomi sharing saat ini, konsep distribusi yang paling ampuh itu justru adalah distribusi dari rekan ke rekan ya. Di mana pelanggan itu
ketika menginginkan produk ya yang maunya cepat, maka di dunia yang serba terhubung ini pelanggan bisa meminta akses ke produk dan jasa secara instan yang itu bisa terlaksana jika rekan mereka itu ada di dekat mereka. Nah, inilah esensi dari aktivitas komunal ya. Jadi komunal ini kan komunitas ya. Jadi pelanggan itu ngumpul ya, kemudian mereka saling berbagi atas kebutuhannya masing-masing dan bertukar produk dan jasa yang mereka jual atau mereka hasilkan gitu. Nah, konsep promosi juga berkembang ya. Pelanggan dengan media sosial dapat melakukan respon ya terhadap pesan pemasaran ya. Responnya entah mungkin dengan jempol atau mungkin dengan jempol terbalik ya. Itu pelanggan bisa langsung memberikan respon ya. Sehingga ini memungkinkan pelanggan berbicara ya langsung ya tentang pesan pemasaran kepada pelanggan lain sebagai bentuk penilaian. Misalnya dia sudah mendapatkan servis atau sudah membeli produk kemudian dia memberikan bintang. Nah, memberikan bintang ini kan respon. Apakah dia akan memberikan bintang 5 kalau sangat puas atau bintang 4 atau bintang 3 atau justru bintang 1. Nah, kalau bintang 1 kan artinya kan kecewa kan gitu. Dan ini kan menjadi rekomendasi buat pelanggan yang lain gitu ya. Jadi aktivitas seperti ini dalam era digital itu sudah sangat jamak ya ketika pelanggan itu beli dan punya pengalaman berbelanja di sebuah tempat misalnya di internet ya, maka dia diminta melakukan review. Nah, review ini juga menjadi salah satu rekomendasi kalau reviewnya bagus, tapi juga menjadi satu masukan yang berharga buat perusahaan kalau memang reviewnya jelek gitu ya. Oke. Ada juga namanya pelayanan pelanggan kolaboratif ya. Jadi eranya sekarang adalah era sekali lagi era connected ya. Jadi ketika praktek tradisional sebelumnya itu biasanya pelanggan itu membeli ya, ketika pelanggan membeli maka dia diperlakukan sebagai target ya. Nah, perusahaan berusaha memenuhi, merespon ya terhadap target marketnya. Nah, tapi dalam kondisi yang sekarang lebih connected ini, maka kolaborasi itu adalah kunci, gitu ya. Nah, kolaborasi ini terjadi ketika perusahaan mengundang pelanggan untuk berpartisipasi dalam proses dengan menggunakan fasilitas layanan sendiri ya. Jadi pelanggan tidak hanya pasif ya. Kalau sebelumnya hanya pasif hanya sebagai objek, nah dalam pelayanan pelangganan kolaboratif ini pelanggan lebih diberi akses ya untuk bisa mencoba pelayanannya sendiri dan dilibatkan ya dalam proses penentuan produk-produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan ya. Disinilah kolaborasi maksudnya ya. Oke, bagaimana kita memadukan antara pemasaran tradisional dan pemasaran digital ya. Jadi pada tahap awal interaksi antara perusahaan dan pelanggan itu biasanya pemasaran tradisional memainkan peran yang lebih utama ya dalam membangun kesadaran merek dan minat ya. Nah, saat interaksinya berlanjut dan pelanggan menuntut hubungan yang lebih erat dengan perusahaan, maka pemasaran digital itu menjadi semakin penting. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pemasaran digital adalah mendorong tindakan dan penganjuran. Penganjuran itu maksudnya rekomendasi ya. Mendorong bagaimana pelanggan ini menciptakan respon dan kalau bisa akhirnya ke rekomendasi atau advocate ya. Terhadap apa? Terhadap pelayanan perusahaan. Jadi pelanggan ini justru menjadi orang yang menghimbau kepada pelanggan lain untuk ikut memakai ya produk perusahaan ketika dia memang puas ya. Nah, dalam pemasaran digital, data-data seperti ini itu sangat sangat penting dan seringkali bahkan lebih akuntabel ya daripada pasar tradisional. Sehingga fokus dari pemasaran digital adalah mendorong tercapainya hasil, sementara fokus pemasaran tradisional dalam memprakarsai interaksi pelanggan. Oke, coba ya yang sering bertransaksi di marketplace ya ini bisa dilihat ya bagaimana dalam era digital ini ya kita dalam tanda kutip dikondisikan untuk menjalin conversation percakapan dengan penjual kan gitu dengan memberikan review, dengan memberikan bintang, rekomendasi ya.
itu kalaupun toh kita belum ngisi, kadang-kadang besoknya lagi ada tawaran lagi, diingatkan lagi, karena itu sangat dibutuhkan ya sebagai data di platform tersebut, dan ini bisa menjadi alat marketing yang ampuh ya. Oke, ini peralihan peran pemasaran dari tradisional ke digital ya. Ada 4 langkah di sini, ada mulai aware, pelanggan mulai ngeh, kemudian appeal, mulai tertarik ya. A1 aware, kita lihat di situ, A2-nya appeal, yang ketiga ask, dia mulai nanya-nanya ya. Kemudian act, nah, 4-nya act itu artinya bertindak, artinya ya membeli, setelah dia nanya-nanya akhirnya beli gitu ya. Yang kelima advocate. Advocate ini kan seperti merekomendasikan tadi ya. Ya, membela, ya, menghimbau, ya, kemudian mengajak orang lain untuk ikut mengkonsumsi produk yang dia beli misalnya, ya, mengajak orang lain untuk sama-sama menjadi konsumen dari produk tersebut misalnya. Nah, kalau sudah sampai advocate-nya, kalau advocate-nya yang bagus, maka ini sangat sangat menguntungkan ya bagi perusahaan. Oke, nah jadi jalur pelanggan baru yang dalam era digital ini dari 4A ke 5A ya, dari 4A ke 5A. Kalau dulu kan kita mengenal AIDA. AIDA itu kan attention, interest, desire, and action ya. Ini sudah sering kita bahas ya. Formula ini sangat lekat ya dalam dunia perikanan ya khususnya, karena iklan itu harus dirancang untuk menarik perhatian, menimbulkan minat, dan menciptakan keinginan dan mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan ya. Nah, kemudian dalam jalur pelanggan yang baru ini, maka AIDA ini dimodifikasi ya. Dimodifikasi dengan 4A ya. 4A-nya adalah aware atau menyadari, attitude, sikap, act ya, itu bertindak. Yang keempat adalah act again, dan bertindak lagi ya. Ini sebetulnya mirip-mirip ya. Cuma disesuaikan lah ya. Oke. Nah, jadi intinya diharapkan pelanggan itu ketika dia sudah act, bertindak, maka diharapkan akan bertindak lagi, artinya membeli lagi ya. Membeli lagi itu artinya dia menjadi pelanggan yang loyal ya. Makanya ada program namanya customer retention. Retention itu bagaimana mempertahankan pelanggan supaya pelanggan itu tidak pergi ketika dia sudah mengkonsumsi sebuah produk atau jasa, maka diharapkan dia akan balik lagi mengkonsumsi lagi, bahkan nanti akhirnya dia bercerita kepada pelanggan lain ya. Oke, di era konektivitas, seorang pelanggan itu menentukan sikapnya sendiri terhadap brand atau merek. Ya, pelanggan lebih merdeka ya dalam menentukan sikap. Apakah dia akan puas, kemudian merekomendasikan, ataukah apakah dia kecewa dan kemudian memberikan penilaian yang buruk dia dengan ngasih bintang 1 misalnya kepada produk yang telah dia konsumsi atau dia beli gitu ya. Oke. Bila menyangkut pemahaman tentang merek, maka pelanggan saat ini aktif berhubungan satu sama lain, menjalin relasi tanya dan menganjurkan. Nah, pelanggan itu saling ini ya, saling berkomunikasi. Makanya biasanya kalau mau beli produk di sebuah toko misalnya, toko di marketplace misalnya, maka dia akan lihat dulu reviewnya. Dia akan lihat apakah ada komplain di historinya, apakah ada bagaimana dengan review atau penilaian dari pelanggan yang sudah beli, dan seterusnya ya. Itu terjadi gitu. Proses itu benar-benar terjadi, bahkan ada mereka saling bertanya, saling berkomunikasi di grup ya. Mereka chat dulu sebelum mereka memutuskan apakah akan membeli produk dari perusahaan itu atau tidak gitu. Oke, jadi pelanggan ya, jalur pelanggan itu yang dalam era digital itu kita simpulkan lagi menjadi 5A ya. Yaitu A yang pertama aware atau menyadari, yang kedua appeal, tertarik, kemudian ask, bertanya, kemudian act, bertindak, dan akhirnya advocate. Advocate itu menganjurkan ya, mengadvokasi. Artinya ya share ya, kalau zaman sekarang share, like, comment, and share. Nah, berarti kalau orang udah like, comment, and share, ketika udah share kan udah menganjurkan itu. Share itu kan dia menyebarkan tanpa dibayar ya ke pihak-pihak lain, yang diharapkan pihak lain itu melihat minimal atau mungkin bisa jadi tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan ya. Ini perubahan jalur pelanggan di dunia terkoneksi tadi sudah kita bahas ya. Ini hanya bentuk bagannya saja, mulai dari aware, appeal, ask, act, and attitude ya. Oke,
kita kemudian bahas ya tentang adanya zona O ya, O3 ya. Jadi ini kita bicara tentang mendorong dari kesadaran ke penganjuran, bagaimana customer itu dari aware itu sampai kepada advocate. Nah, tentu kita harus teliti. Para pemasar punya PR untuk memperhatikan bahwa ada 3 sumber utama pengaruh yang bisa digunakan oleh pemasar ya. Karena keputusan pelanggan di sepanjang jalur 5A itu tadi ada aware, kemudian ada appeal ya, kemudian ada ask, ada act dan akhirnya advocate. Di sepanjang jalur proses tadi itu keputusan pelanggan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama pengaruh dari mereka sendiri atau kita sebut own, kemudian pengaruh dari orang lain atau other, dan pengaruh dari luar atau outer. Nah, di sini nanti ada impact-nya ya. Kalau pengaruh sendiri itu artinya berasal dari dalam. Nah, hasil dari pengalaman masa lalu dan interaksi dengan beberapa merek. Ya, ini pengaruh mereka sendiri ya, karena tiap orang tuh punya statistik masing-masing ya, punya pengalaman masing-masing dari hasil mengkonsumsi barang atau beli produk itu tentu masing-masing punya pengalaman yang berbeda ya. Jadi pengaruh sendiri ini juga berpengaruh terhadap keputusan selanjutnya, terhadap evaluasi merek, ya kan? Dan akhirnya ini akan menimbulkan yang namanya preferensi individual terhadap merek terpilih. Pengalaman A dengan B terhadap sebuah merek mungkin berbeda-beda karena mereka mungkin punya pengalaman yang juga berbeda-beda ketika membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, ya. Ini namanya pengaruh mereka sendiri atau own, ya. Nah, pengaruh luar atau outer ini berasal dari sumber eksternal. Nah, ini sengaja diprakarsai oleh merek melalui apa? Iklan dan komunikasi pemasaran. Jadi, perusahaan bisa ikut terus memberikan pengaruh kepada customer dalam praktek atau pengalaman mengkonsumsi produknya melalui iklan ya, dan komunikasi pemasaran yang terintegrasi dan terus-menerus, sehingga diharapkan pengalaman dari user atau konsumen itu ya seperti apa yang ada dalam iklan itu. Jadi terus diinduksi dengan iklan ya. Bisa juga selain iklan ya pengaruh dari tenaga pemasaran atau staf layanan pelanggan yang helpful, yang membantu, yang kemudian juga memberikan solusi-solusi. Tentu ini sangat berperan ya terhadap keputusan pelanggan. Oke. Nah, itu tadi adalah pengaruh orang lain ya, pengaruh luar atau outer, yang sekarang pengaruh orang lain. Nah, pengaruh orang lain ini biasanya berasal dari eksternal. Biasanya dari lingkaran pertemanan, kemudian keluarga, kemudian juga dari cerita-cerita mulut ke mulut ya. Nah, pengaruh orang lain ini bisa juga berasal dari komunitas pelanggan yang lebih luas, tetapi independen ya. Karena sekarang pelanggan kan saling connected di grup, di media sosial. Nah, tentu cerita-cerita orang ini bisa menjadi referensi ya terhadap proses pengambilan keputusan. Oke, kadang-kadang bahkan pengaruh yang luar atau outer ini sering menjangkau pelanggan lebih dulu ya, bila merek itu berhasil memicu percakapan dengan ada pengaruh dari luar itu ya. Nah, biasanya kalau sudah ada pengaruh dari luar itu akan mulai diikuti oleh orang lain dan akhirnya konsumen ya mencari sumber, mencari informasi ya yang berhubungan dengan kabar-kabar yang dia terima, dan itu akan mempengaruhi keputusan dia dalam melakukan pembelian. Oke ya, jadi yang harus diperhatikan oleh pemasar itu adalah ini, jika pengaruh luar itu lebih penting ya, daripada yang lain, maka pemasar bisa fokus pada kegiatan komunikasi pemasaran. Jika seorang konsumen itu ternyata pengambilan keputusannya itu lebih dipengaruhi oleh pengaruh dari luar atau outer tadi, maka para pemasar bisa lebih fokus pada kegiatan komunikasi pemasaran, ya, iklan, ya itu kan pengaruh luar. Kalau ternyata ini lebih dominan, maka pakai ini, fokus ke sini, bikin komunikasi pemasaran yang lebih yahut, yang lebih oke, ya, sehingga akan sangat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, jika pengaruh orang lain adalah yang paling penting, maka pemasar dapat mengandalkan kegiatan pemasaran komunitas
Nah, pengaruh orang lain kan other tadi ya, komunitas ya, teman-temannya, di mana dia ngumpul-ngumpulnya. Nah, makanya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyasar ke komunitas-komunitas. Bahkan kadang-kadang brand itu bikin komunitas. Ya. Atau komunitas-komunitas yang sejenis itu disupport oleh brand-brand itu dalam rangka punya image yang positif, persepsi produk yang positif di komunitas-komunitas tertentu. Makanya komunitas ini punya peran yang sangat vital ya terhadap keberlangsungan sebuah brand. Tidak jarang ya brand-brand itu bikin komunitas yang itu membutuhkan biaya yang besar untuk memaintennya, tapi itu menjadi bagian dari budget marketing mereka gitu ya. Nah, jika pengaruh sendiri atau own tadi dari dalam diri itu ternyata itu yang paling penting misalnya, maka pemasar harus lebih menekankan untuk membangun pengalaman pelanggan pasca pembelian. Membangun pengalaman pelanggan yang mengenakkan lah ya, yang menarik pasca pembelian. Jadi pastikan kalau memang pengaruh diri sendiri ini sangat dominan berdasarkan pengamatan dan riset dari pemasar, maka pastikan pelanggan punya pengalaman apa namanya yang mengesankan ya setelah mengkonsumsi sebuah produk. Jangan sampai ketika dia mengkonsumsi sebuah produk itu kecewa gitu atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Nah, tentu ekspektasi ini juga dibentuk oleh janji-janji kan gitu. Makanya di awal tadi Bapak sampaikan jangan sampai over promise under delivery ya. Jadi janjinya kebanyakan, delivery-nya termehek-mehek gitu ya. Kalau bisa ya malah under promise over delivery. Nah, itu keren. Ya, nggak banyak janji tapi begitu pemenuhan kebutuhannya itu wow gitu ya, more than expected gitu. Itu keren. Janjinya 10 dikasih 12 misalnya. Pengiriman dijanjikan 3 hari ternyata 2 hari sudah sampai. Keren. Ya. Kemudian produk ini misalnya disampaikan awet dalam waktu 5 hari, ternyata awet dalam waktu 7 hari ya. Kalau bisa under promise over delivery itu lebih bagus daripada over promise under delivery. Nah, ini dalam rangka menciptakan pengalaman yang mengesankan dari pelanggan. Karena kalau pelanggan sudah puas, dia punya pengalaman yang enak, yang positif terhadap produk, maka tentu ini akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian berikutnya. Bahkan bisa jadi dia tidak hanya beli buat dirinya sendiri, dia akan advocate tadi. Ya, akan menganjurkan, akan mengajak orang lain karena dia merasa puas dengan produk yang ditawarkan. Atau ketika dia melihat ada temannya, saudaranya, keluarganya misalkan punya masalah yang dihadapi yang sama dan dia tahu produk yang tepat untuk masalah itu, tentu dia tidak akan keberatan untuk merekomendasikan. Kenapa? Karena dia sudah memperoleh manfaat dan pengalaman yang bagus, yang positif terhadap produk yang dikonsumsinya. Ya, ini tadi ya gambarannya ya. Ada zona O ya di dalam jalur pelanggan, ada own, other, outer ya. Jadi pengaruh itu ada dari dalam diri sendiri, kemudian dari orang lain, other atau dari luar atau outer. Ya. Nah, di sini para pemasar bisa memetakan gitu kira-kira pengaruhnya seberapa ya dari sisi own atau diri sendiri, dari sisi orang lain, dari sisi outer sehingga nanti kemudian bisa merancang satu paket pemasaran di digital ya kalau saat ini eranya era digital yang bisa lebih pas gitu ya mana yang dominan maka itu kemudian yang diperhatikan betul oleh pemasar gitu. Kalau faktor luarnya outernya ini sangat dominan terhadap pengambilan keputusan konsumen maka komunikasi pemasaran yang lewat digital marketing misalnya branding dan seterusnya ini harus lebih dominan dilakukan oleh perusahaan. Tapi tentu ini bisa diramu ya. Artinya kombinasi dari ketiga-tiganya tadi itu bisa dilakukan dengan kombinasi yang tepat. Artinya dominan yang mana ditentukan dengan pengamatan perusahaan terhadap proses pengambilan keputusan pembelian ya oleh konsumen. Oke, itu materi kita ya pada pertemuan ketiga ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silahkan sampaikan pertanyaannya di grup, nanti akan Bapak jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.